di situ ada kebutuhan misalkan daun sirsak misalkan harus 100 lembar. Versi ketiga 40 lembar, tapi nggak ada ini. Jangan paro-paroan, ini pakai ini, nyomot ini, ujung-ujungnya nggak akan benar. Jadi ketika mau ngambil versi yang manapun silahkan, tapi aturannya itu semua sesuai dengan versinya masing-masing. Karena itu komposisinya udah boleh ngitung. Ya. Jangan campur aduk gitu loh. Jadi yang mana aja terserah dengan yang mau pakai. Artinya lihat dari beberapa versi apa yang ada di daerah jenengan itu aja yang dipakai, nggak usah pusing-pusing. Mentang-mentang versi baru ada kartu bahasa stres kabeh kan. Ini juga ada. Atau yang ada yang mana? Versi itu ada nggak ada? Ya udah itu aja kode kok. Ngerti ya? Sama aja kok. Bisa dipahami nggak? Nanti sama aja ya teknik prakteknya ya. Yang penting kuncinya apa? Bahan bakunya harus tepat. Contoh, itu yang ada di situ apa? Bukan, yang untuk rumah. Ajis mana Ajis? Jis, sini Jis. Ada satu pertanyaan boleh? Ya. Pertanyaan dari saya. Kan ada yang bilang kalau penggunaan pestisida sejenis itu bisa membuat resistensi. Apanya? Resistensi hama gitu kan. Karena kita nggak ngerti dosis yang tepat. Oke. Dosisnya sama aja dengan konsep tadi apa? Mikroba bisa menguraikan residu kimia. Saat dosisnya rendah, dia sama kuat. Artinya tepat bahannya, tepat bikinnya, tepat dosisnya. Sama, betul, nggak salah itu. aturan dosisnya gimana ya? Ya nanti ngikutin anjuran yang ada. Siap. Ini apa? Tadi boron yang kurang 1 kilo masukin. Bahan Roma ya. Yang masukin. Aku nggak ngajarin cara bikin, tapi nunjukin mana bahan yang benar. Oh ya. Oke. Nih, tolong bahannya terus ini. Mas siapa? Bantuin kamu biar cepat. Mas, bahan Roma mas. Ini yang udah bagus katanya Kang Ahmad ya. Kang Ahmad bikin versi yang mana? Yang kartu banyak ya. Jangan waktu bikin kemarin akar tuba jenis apa? Oh, tuba itu ada macam-macam loh. Yang jangan pakai. Bukan, maksudnya ada yang merambat kan, ada yang perdu. Enggak. Ngambilnya masih ingat nggak yang merambat di atas, yang merambat. Karena ada yang merambat, ada yang perdu. Yang merambat pun ada macam, ada yang berduri, ada yang enggak. Yang dipakai yang mana? Yang merambat, yang ada durinya. Itu yang paling bagus. Semuanya ada kandungan racunnya, tapi kekuatannya nggak sama. Yang paling kuat itu apa? Tuba yang merambat dan berduri. Kalau nggak ada, minta cari yang punya. Orang di stek ditancapin aja numbuk kok. Kang Ahmad bawa nggak? Bawa tapi udah mau saya liatin dari internet. Karena yang ada di ayah udah diekstrak. Ini aku ada 20 liter tapi udah ekstraksi ya. Itu dari nggak tahu berapa kintal ya. Udah tadi diekstrak. Kalau yang pakai daun mimba terserah teman-teman mau pakai yang mana ya. Mulai ya. Ya, tolong bawa golok, mana tadi golok? ayo. Tolong untuk belai. Ini apa nih? Pinang. Coba ini pinangnya bener apa enggak? Ambil satu. Karena ini gini. Betul sih. Antum ngumpulin bener, ya. Nah, pinangnya ada, ini ada, tapi pinangnya bener apa enggak kan enggak ngerti. Ya, salah, enggak ada efek sama sekali nanti. Boro-boro detik-detikan kayak Ahmad mati langsung mati, yang ada malah joget nanti ya. Ahmad udah tahu gimana caranya Ahmad? Nah,
antum praktekin, bukan gue. Aku cuma ngomong aja. Ada satu. Ini caranya. Berdirilah, berdiri. Biar yang lain lihat. Jilat. Dengerin. Tengah dong. Gini, Rin. Apa namanya tuh? Pinangnya antum belah dua dulu. Habis itu tempelin ke lidah. Minimalnya 7 detik. Coba tempelin ke lidah. Kalau kesatnya nempel sampai berapa menit, bisa sampai 10 menit, itu yang dipakai. Tapi kalau aja dengan tempelin ke lidah, lepas, kesatnya langsung hilang, walaupun sedret gak ada efeknya. Paham? Jadi apa? Maksudnya apa? Tepat bahan baku seperti itu. Ya? Coba yang lain cobain biar ngerti. Ayo, ngobrol. Lahin. Aku mau dong. Nanti kita bahas. Jadi beberapa menit masih nempel. Kesatnya masih tetap aja nempel di lidah. Nah itulah yang dipakai. Insya Allah mujarab nanti jadi anti insektisidanya. Ya, bukan sekedar asal. Iya. Tapi lama nempelnya. Tapi kalau yang muda ataupun sebaliknya yang tua ditempelin lepas, itu nggak ada kesat-kesatnya. Nah, itu nggak dipakai, walaupun stroke nggak ada ngefek, akan mati. Paham ya? Ya. Kirim bro. Satu. Paham maksudnya ya? Paham. Itu untuk buah pinang. Lanjut. Mana bahannya sudah ada? Oh ini nih. Bukain dong. Tolong bukain. Biar julurannya kelihatan. Ini kalau mau nanam gampang kok, ini nakal kok, cepat nembuhnya ya. Patahin, tancepin jadi itu. Ambil aja minta tuh kalau mau nanam. Apa ya? Tuba. Akar tuba. Pohon tuba. Ada juga yang bilang jenuh kan. Ya. Nah ini yang middle. Aja itu middle apa? Dia ngerambat tapi tidak berduri. Usahakan kalau pengen bagus itu yang ada durinya, yang jenis yang bagus berduri. Tapi ini juga bisa ya? Bisa. Kurang Gampang kuat. kok ngetesnya ya. Antum bikin, terus minum lah sesendok. Ya. Kalau mati ya. Masuk UGD berarti bagus. Awas, dengerin. Tolong bantuin. Awas, yang diambil itu akarnya, bukan batangnya. Coba kamu tunjukin, mana akarnya? Itu akarnya. Ini tunjukin ke yang AB. Antum, nah, gitu. Jangan tinggi-tinggi, keteknya bau nggak? Pakai roll enggak? Oke, tolong perhatiin. Mana akarnya? Ayo, menurut jenengan. Yang di bawah. Mulai dari batas mana, Mat? Ya. Maksimum 10 cm dari batang masih ada. Tapi yang paling sempurna nanti hanya bawahnya aja. Oke. Ya, dari pangkal ke bawah. Itu yang paling benar. Bisa dipahami? Paham nggak semuanya? Ya. Ini yang merambat begini ya, yang merambat. Ada juga yang perdu, tapi itu nilainya kecil banget. Butuhnya bisa 10 kali lipat dari yang biasa. Ya. Kebutuhan untuk satunya apa? Ini 20 batang sejengkal panjangnya, ya, atau 20 jengkal. Ya. Tolong ambilin akarnya biar semua yang lain ngerti. Terus tolong bahan yang lain coba lihat. Oh. Aku lihat. Bahannya. Kalau bawang putih nggak usah dibahas ya. Semua tahu toh bawang putih. Tapi awas ngerjainnya sak kulit-kulitnya. Ya. Tahu nggak ini apa? Kacang putih. Nah, ini kacang babi. Ya. Kalau pingin benar-benar efektif, detik-detikan langsung mati seperti yang diceritain Aman tadi, paduan akar tuba dengan babi ini, kacang babi ini lebih dari kimia loh. Ya. Paham ya? Yang diambil Babinya. ngepet nanti. Boleh daunnya, kan gini, kalau kita
kita ngandelin harus dari buahnya, ini berat ya. Antum boleh dengan daunnya aja. Ya. Jadi cukup dengan daunnya aja. Enggak. Wah, banyak. Ya. Cuma kebanyakan orang nggak tahu gitu loh. Biasanya di kebun-kebun. Nanti ikutin aja tuh ya. Ada. Nggak ada. Yang penting ngerti yang benernya yang mana aja tuh. Babinya. Itu daunnya kayak gitu. Ini kalau ngelihat ada buahnya ya seperti di buahnya. Ya. Banyak kok ini di kebun-kebun terlantar banyak bener yang gini. Bukit-bukit juga banyak. Apalagi nih? Ini Apa ini? kirim benihnya. Babinya nggak Terus usah- tembakau nggak usah gini, potong. bentar. Tembakau boleh pakai yang segar, artinya yang daunnya masih hijau. Boleh juga yang sudah dikeringkan. Ya. Kalau pingin bagus, carilah tembakau yang warnanya semakin hitam itu semakin bagus. Ya. Ini serintil, ini dari Gunung Sumbing ini, bukan ini dari Temanggung. Sama aja. Ya. Pokoknya semakin hitam semakin bagus. Tapi caranya gimana? Isep. Cara ngambilnya gimana? Diseduh air panas, ya. Itu airnya aja yang diambil, itu yang dibuang. Cobian. Kalau pengen kenyang ngerokok, segitu aja. Kenyang. Bisa dipahami? Jadi boleh pakai yang masih segar, boleh yang sudah jadi, terserah di tangan. Mau yang mana aja. Berapa lama, Pak? Sama-sama diseduh. Berapa lama? Nanti cara bikinnya nanti ya. Yang penting sekarang bahannya aja dulu. Antum mau pakai jahe silakan, nggak apa-apa. Tapi cara naya pakai. Ya. Ini jahenya kebetulan jahe apa nih? Gajah. Gajah. Ini jahe gajah apa jahe biasa? Hmm? Anakan gajah. Ya biasa ya, bukan jahe gajah ya. Kalau pengen bagus pakai jahe emprit atau jahe merah kalau pengen bagus. Kenapa pakai? Biar bukan kalau ini kan untuk insek, buah pinang, akar tuba, sama tembakau ini untuk insektisida. Ketika ditambahkan dengan jahe, dengan bawang putih, ini pun berfungsi ganda, jadi fungisida juga. Ya, kita mau bikin triple di sini. Kita bikin tiga digabung jadi satu. Ya, boleh nggak ya? Kita cuma pakai tembakau, akar tuba, kacang babi, tok boleh, tapi hanya berlaku untuk insik aja nanti. Funginya nggak berlaku, nggak berfungsi. Terserah jenengan. Paham ya? Oke, lanjutin. Ini terus apa sih? Kunyit kalau nggak salah harusnya. Ya. Ini juga sama untuk fungi ya. Perpaduan jahe, bawang putih sama kunyit, kencur juga ada. Kunyit juga harus ada harusnya. Kunyit ada enggak? Perpaduan 4 macam ini fungisidinya kuat, bahkan bisa ngalahin antraknosa, tapek. Tapi ini 4-4-annya harus ada. Apa? Bawang putih, jahe, terus kunyit, kencur. Insya Allah patek bisa teratasi. Ya. Apalagi? Oke, nah ini daun sirsak. Daun sirsak ya. Hah? Jadi awas, ketika jenengan ngambilnya itu tidak boleh ke ujung. Kalau pohon sirsak itu kan ini kan berjari dia, berhadapan-hadapan kan. Jadi 8 ke bawah. Jadi bukan, aduh ada contoh daunnya enggak tuh? Nah tuh. Oh yang di atas kelihatan. Itu kan berhadapan-hadapan kan ya? Ya. Itu hitung coba.
1, 2, 3, 4 itu nggak ada yang kepake kalau daun sirsak. Ya, jadi dari ujung ya. Nah ini aja lah. Tolong patahin deh. Ini ngitungnya gimana? 1. Habis. Satu lagi. Hanya ke bawah yang bawah. Yang atas nggak boleh dibawa. Percuma, nggak ada racunnya. Paham? Ya. Jadi nggak tolong pegang. Bukan ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Bukan begitu ngitungnya, tapi 8 baris. Oke? Paham ya? Nah ini sudah dibuktiin, langsung bagus tuh. Ya. Bahkan dengan dosis 50 mili aja bisa gosong loh itu tanamannya. Hati-hati itu. Termasuk ketika jenengan bermain di herbal. Daun ke-7 ke depan menggumpalkan darah, daun 8 ke belakang mengecerkan darah. Itulah uniknya, bro. Ya. Yang mana ini pakai untuk kanker? 7 ke belakang itu untuk kanker. Jadi kalau jenengan ngerebus daun sirsak, kalau benar daunnya, insya Allah kanker sembuh kok. Banyak orang yang minum rebusan daun sirsak udah 6 bulan malah tambah bengkak. Kenapa? Salah ngambil. Paham ya? Oke, lanjutin. Apa lagi? Serai, mana serai? Ini segitu banyaknya. Yang dia pilih apa? Akar, Akarnya. batang. 10 cm. Sereh wangi, sereh biasa. Ini nggak tahu serai biasa, tapi wangi. Serai biasa tapi wangi. Ini ada alasan. Kenapa akar sama batangnya 10 cm? Gini maksudnya. Aku ngambil racunnya ke bawah, tapi batangnya aku butuh untuk resipen, untuk pengusir dari wangi-wangiannya. Itu sebetulnya. Ya. Jadi batang ke atas sebetulnya nggak pakai pun nggak masalah. Tolong pegang. Kalau racunnya adanya di sini. Oke. Tapi kenapa ya masih pakai 10 ke atas? Untuk resipen, untuk penolak dari wanginya serai tersebut, aroma itu biasanya dia nggak suka sama datang nanti. Nggak apa-apa tuh nggak apa-apa. Ya. Sudah, apalagi coba yang kurang? Cabai rawit. Cabai rawitnya wajib yang sudah berwarna merah. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi ayo? Apa lagi? Bunga kipas, apa? Bunga Daun sirih. Ya, sirih terserah. Mau yang hijau, yang merah, yang hitam, monggo macam-macam ya. Tapi kalau ingin bagus pakai yang merah. Kalau ada, kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu mau yang tua, mau yang muda nggak masalah. Sirih fungsinya apa? Menguatkan semua bahan ini. Ya. Penguat ya. Jadi ketika misalkan racun dari tuba, misalkan kekuatan yang tadinya 1, kalau ditambahan sirih dia bisa jadi 2 kekuatannya. Penguat ya. Fungsinya untuk itu. Oke. Plus apa? Penembus kulit. Makanya cepat mati karena ketika disemprotkan racun yang tadi dibuka oleh daun sirih, kandungan dalam daun sirih untuk membuka masuk ke dalam serangkanya atau ke dalam rumahnya. Makanya bisa hitungannya 3 mati. Paham ya? Selesai. Apa? Nanti kita praktikin ya. Sama aja. Gak masalah, bebas masalah. Ya. Coba terserah bebas. Mau itu boleh, mau nggak ada masalah. Roma cuma segitu-gitunya. Tapi hasilnya luar biasa loh kalau bener bahannya. Daun bougainville lah ya. Apa? Kan pernah ada saya terserah lah, itu beda lagi komposisinya. Ya, udah sederhana ini aja udah cukup. Oh siap. Ya, nggak usah nyari-nyari yang lebih muat lagi kan. Bisa dipahami? Ini fungsinya apa? Dia insek juga, pestisida juga, fungisida juga.
3 fungsi. Nah, makanya ngambilnya 1 buah dulu dari satu itu, ya kan, belah dulu bener nggak, karena 1 manggar biasanya sumur, ya, biar nggak mau banjir nantinya. Ya, contoh nih, saat ngambil ini ke pohonnya, ambil dulu 1 buah, belah dulu, tempelin dulu, oh benar ya, wis, tebas. Oke, jangan main tebas gitu aja, ujung-ujungnya nggak kepake KB kan sayang. Paham ya? Oke. Ini untuk ramuan organik aman. Ulangi, GRR ngembangin sama yang lain insya Allah nggak susah. Nanti silakan praktikin sendiri ya di salah-salah istirahat. Yang kedua, bikin pupuk nutrisi baik vegetatif udah, aroma udah. Ada lagi? AJR. Oke, tulis. Boleh minta tolong nggak? Ambilin air minum. Haus. Ada nggak? Silakan ditulis cara membuat aja ya. Yang pertama, kapur yang khusus dipakai buat bangunan. Kapur mentah, kapur gamping. Kalau jenengan ambil masukin ke air dia masih mendidih. Yang masih batu, yang masih gamping ya. Bukan. Jadi kalau dimasukin ke air dia nggak reaksi, nggak bisa dipakai. Ya kapurnya nanti bahannya aja dulu. Jadi, Berapa banyak? kapurnya 2 kilo. Ini untuk 1 komposisi ya. Sudah? Terus belerangnya 1 kilo. Ini kalau yang dekat gunung-gunung kawan banyak sih ya, yang masih. Nah, terus minyak goreng. Terserah mereknya apa, mau Bimoli kayak mau Ania kayak mau apa, Fortune kayak gua hafal ya. Berapa? Ketahuan sering masak juga nih. 1 liter. 1 liter. 1. Yang harga 22.000. Terus sunlight, kalau pakai sunlight setengah liter. Kalau pakai Mama Lemon 750 mili. Terserah pilih yang mana aja. Aman dong. Sunlight 500 mili setengah liter. Borosnya Mama ya. Iya. Kilo pakainya bukan mili. Mama gitu ya. Mama 750. Cara bikinnya awas. Salah bikin tidak ngepek. Ini konsepnya gini cara bikinnya. Dengerin. Tadi kan kita ada kapur. Oke. Caranya ambil air 5 liter. Dalam wadah ya. Kapur tadi kan 2 kilo. Oke. Masukin ke wadah yang sudah dikasih air, awas 5 liter airnya. Biarin aja, tutup aja, nanti kan bergolak sendirinya dia. Panas biasanya kan. Ya. Nanti lama-lama dia akan jadi kayak bubur, hancur. Kalau dibiarkan lama malah jadi kayak semen, gitu, lupa ya. Ya pokoknya sampai betul-betul hancur, biarkan sendirinya. Terus tadi kan ada belerang, oke? Belerang ditumbuk sampai jadi tepung. Kalau misalkan belinya jenengan dalam masih bentuk bongkahan,
itu wajib dihaluskan dulu. Tapi kalau sudah berbentuk tepung nggak usah ya. Nah caranya gini, anggap tadi kapur sudah dalam keadaan jadi bubur ya. Oke, ambil lagi air 5 liter, rebus dalam keadaan betul-betul mendidih dulu. Ketika jenengan prakteknya masuk dulu baru dididihkan, nanti warnanya akan ke biru-biruan ya. Itu artinya salah ya. Tapi kalau jenengan jerang air dulu sampai mendidih, baru belerangnya masuk, kapurnya masuk, nanti warnanya jadi kuning ke hijau-hijauan. Itu yang benar. Paham? Ya. Mendidihkannya sih sama konsepnya, tapi saat masukinnya nggak benar, nanti nggak baik, nggak benar hasilnya. Ya. Jadi nanti kelihatan warnanya harus menjadi apa? Kuning kehijauan, itu yang benar. Kalau warnanya ke biru-biruan, itu nantinya gagal, nggak jadi. Paham ya? Ya kuning kehijauan. Kalau belerang kan kuning bener kan? Nah nanti kuning kehijau-hijauan warnanya. Ya. Itu masukkannya pas mendidihnya. Ya lagi mendidih. Baru masuk belerang sama. Jadi kapurnya. setelah benar-benar mendidih, baru masukin belerangnya, baru masukin kapurnya. Tutup, jangan, nggak boleh. Jadi selama masuk wajib diaduk selama 1 jam. Jadi sambil diaduk-aduk sampai berubah warna airnya jadi kayak teh pekat. Kalau nggak diaduk nggak akan berubah warnanya, tetap aja warnanya kuning. Ya. Kalau air biasa ke kiri. Oke, lebih cepat nanti dia. Ya. Proses apa? Proses menyatukan belerang dengan kapur. Kalau tidak, tetap masing-masing nanti nggak bercampur. Ya. Jadi saat mendidihkan bukan ditutup, malah harus sambil diaduk-aduk sampai warnanya jadi kayak teh pekat, kemerah-merahan. Paham? Sampai situ paham? Oh sobat, ini bahan bener. Kalau caranya salah nanti nggak jadi loh. Capek-capek lah nanti. Apa? Ya semuanya masuk. Orang nanti juga kayak bubur kok. 5 liter tuh kayak bubur, nggak ada airnya. Ya. Kayak bubur udah lengket gitu ya. Paham ya? Ulang ya. Jadi yang 5 liter pertama untuk merendam kapur, yang 5 liter lagi apa? Untuk merebus air. Setelah benar-benar mendidih, masukin kapur yang sudah jadi bubur tadi, kemudian juga sama belerangnya, aduk selama 1 jam sampai warnanya berubah jadi kemerah-merahan, kayak teh aja lah, kayak teh, air teh pekat ya. Antum selesai 1 tahap. Oke, paham ya? Nanti setelah itu matiin apinya, simpen, gak usah diapa-apain, kerjainnya besok. Jadi didiamkan selama sehari semalam sampai nanti ada 2 lapisan. Lapisan atas air kayak teh, lapisan bawah ampas yang campuran belerang dengan kapur tadi. Yang diambil hanya airnya tok. Ya, ampasnya taburkan aja ke lahan. Jangan dibuang sayang. Ya. Enggak. Tapi awas, ketika lahannya pH-nya 5, dikasih taburan itu, dia akan tambah turun. Karena belerang sifatnya menurunkan keasaman. Ya. Kalau aku nggak pernah dibuang, dijual. Masih bisa diproduksi lagi, tapi nanti. Sekarang ini aja dulu atu-atu lah. Udah lanjutin. Anggap kita sudah simpan selama 1 hari 1 malam, ya. Nah, apa? Bebas terserah. Ya. Nanti yang diambil apanya? Airnya. Airnya saja. Biasanya jadi sekitar 6-7 liter. Biasanya. Ya. Anggap sudah dapat air tersebut, baru besoknya kita proses langkah kedua. Apa? Apa tadi?
tadi menggabungkan sunlight dengan minyak goreng. Kenapa ayah pakai minyak goreng? Perkat fungsinya sartanya gitu, tapi yang pokok bukan itu malahan. Bukan. Kandungan minyak goreng tersebut ya, ketika bisa menempel ke pori-pori daun, maka jamur apapun yang datang dari luar tidak akan bisa nembus. Ya, nggak bisa tembus karena pori-porinya terlindungi. Paham? Ini sebetulnya oke, nggak usah dibahas, salah paham. Oke, lanjut deh. Semakin bagus kualitas minyaknya, semakin bagus nanti kualitas. Aku pernah nyoba itu yang paling bagus pakai merek dari Bimoli. Ya, dibandingkan dengan merek yang lain itu lebih bagus. Bimoli tahan sampai 10 hari melapisi daun. Kesimpulannya, antum menanam buah melon musim hujan, aku berani. Kalau pakai itu, nggak pakai itu, wassalam. Itu rahasianya. Itu rahasianya yang aku ajarin ke si Toto. Makanya dia berani nanam walaupun musim hujan tiap hari. Rahasianya seperti ini. Nanti dulu, nanti aku terangin. Ya. Ulangi. Itulah kenapa kita harus pintar gitu ya. Ya aku kan dulu kan backgroundnya kimia nuklir, aku ngerti itu kan. Nanti kita bahas lah ya. Kita lanjut deh. Jadi fungsi minyak disusuk ini bukan pelapis, bukan. Oke, bukan apa? Bukan perekat, bukan. Justru aku pengen apa? Melapisi daun. Terus melapisi batang dan lain-lain. Semakin bagi kualitas minyaknya, insya Allah semakin tahan lama dia melindunginya. Jadi ketika datang jamur dari luar, itu nggak akan bisa menyerang. Satu. Yang kedua, nutrisi buat yang sedang terang penyakit. Ketika kena pacek, dilapisin itu, insya Allah cepat pulihnya. Ya. Kenapa? Energi metaboliknya tinggi. Paham ya? Jadi bukan sekedar itu. Perekat justru aku ambil dari apa? Dari mama lemonnya atau dari sunlightnya. Perekatnya aku pakai itu. Permasalahannya, kenapa aku pakai mama lemon atau sunlight? Kita kan nggak mungkin nyemprotin minyak dengan air. Pasti tidak akan bergabung. Oke? Ya kan? Nah, agar minyak bisa terlarut dalam air harus dikasih basa. Perbandingannya 1:2. Jadi fungsi sunlight itu adalah apa? Agar bisa melarutkan minyak dengan air nantinya. Paham? Itu maksudnya. Tapi ada double ganda. Kenapa? Sunlight tersebut bisa menjadi perekat juga. Ketika dicampurkan dengan Roma, semakin kuat kandungan Roma. Kalau jangan nanti AJR gabung dengan Roma, semprotin, bukan hanya jamur yang teratasi, hama pun akan teratasi. Tapi dosisnya harus tepat, kalau nggak kebakar nantinya. Tadi ikutin aja lah petunjuk di itu tadi. Iya, biar ngidip kerja tuh bisa dimikas. Paham? Lanjut. Jadi caranya minyaknya masukin ke blender. Oke, sunlightnya juga masukin ke blender bareng. Habis itu di blender sampai jadi buih seperti susu putih warnanya nanti. Antum ambil, silakan masukin ke air, terlarut minyak. Ya, itu hukum kimia larutan di situ ya. Ketika basah dicampurkan dengan asam, maka akan jadi netral, jadi bisa terlarut lagi. Kalau hanya minyak toh nggak akan bisa terlarut. Bisa paham ya? Oke, anggap sudah seperti jus kayak susu ya. Baru gabungkan dengan air. Yang mana? Yang kemarin, yang belerang sama kapur, gabungkan empat-empatannya, selesai. Antum punya aja.
aku buka rahasia pabrik sendiri loh ini. Bisa dipahami cara buatnya begitu ya. Jadi sekali lagi, kapurnya 2 kilo, belerangnya 1 kilo, itu dikerjain dulu fase pertama. Yang kedua, minyak gorengnya 1 liter, sunlightnya setengah liter, gabungkan dengan cara di blender. Setelah semuanya siap, gabungkan, dua-duanya selesai. Jadi artinya acik. Ya. Aplikasinya mau digabungkan dengan Roma pun silakan. Apa? Nanti ngikutin aja di buku ada ya. Yang tergantung jadi hama apa yang mau kita hadapi. Apa? Selama ini aku naruh sampai 1 tahun nggak masalah. Kalau pengen nyoba, jilat aja. Kalau rasanya pahit, AJR-nya bener. Bener banget. Bisa dipahami sampai situ? Bisa? Oke. Itu cara pembuatan AJR. Gampang ya? Gampang kalau udah tahu. Yang nggak gampang kan kalau nggak ngerti dong. Yang penting alur teknik pengerjaannya harus benar, itu aja. Ya. Awas. Seperti yang bilang tadi, saat mendidikan apa harus mendidik dulu. Kenapa? Dari warnanya kelihatannya. Kalau warnanya nyanti, ketika diaduk-aduk kok warnanya kebiru-biruan, bisa salah. Ataupun keabu-abuan ya, abu tua, itu berarti gagal. Tidak bercampur. Ya. Boleh nggak ya ditambahin dengan tembaga, cukup atau terusi? Silakan. Nggak pun nggak apa-apa, cukup itu. Ya. Biasanya terusi kan. Ya. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Ayah nggak pernah pakai. Ya. Nggak pernah pakai. Udah, bisa dipahami? Kita sholat asar dulu yuk. Oke. Habis itu nanti kita lanjut. Bagi yang mau nyobain apa? Bikin Roma, kita praktekin aja sama habisnya. Biar ngerti. Bentar gitu dulu deh. Habis kita nanti lanjut. Jangan kayak gitu Andi. Ya, istirahat dulu ya. Bawah kan? Misalnya dokter